Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah alladhi ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi adhar wa sahbihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, mungkin suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Mungkin bisa di hands up. Ada sedikit tidak jelas, Ustadz. Baik, Anda pegang aja supaya lebih ya. Terus sekarang suara sudah jelas? Sudah jelas, Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang kita sadari ataupun nikmat yang tidak kita sadari. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di perkumpulan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan yang mana di dalamnya insya Allah tidak ada kerugian. Dan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena syukur tidak hanya diucapkan lewat lisan, namun juga harus diterjemahkan oleh perilaku dan tindakan. Yang mana duduknya kita di sini, gak ada kata rugi, gak ada kata gak guna. Ya, sebab orang yang hadir majelis ilmu, maka dia sudah pasti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita nggak mendengar dengan baik, meskipun kita nggak mencatat, meskipun kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, namun dia tetap diberikan kebaikan oleh Allah. Berkat apa? Berkat dia tidak gunakan waktunya untuk hal-hal lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan tetapi, ya, itu bukan hal yang sempurna. Mengapa bukan hal yang sempurna? Sebab kalau kita hadir majelis ilmu ini supaya lebih sempurna, alangkah baiknya untuk kita mendengarkan dengan baik. Lalu waktub ahsan matasma, tulis yang paling baik dari apa yang kita dengar. Lalu setelah kita menulis dan mencatat, kita amalkan satu demi satu ilmu yang telah kita dapatkan pada majelis ilmu tersebut. Ya, karena kalau kita cuma hadir doang tapi nggak mendengarkan, dan itu ya rugi. Kalau kita misalnya dihadapkan nih dengan harta yang banyak, harta yang melimpah, kalau manusia, sifat manusiawinya apa? Dia pengen ngambil semuanya. Ya. Di dalam tanah ini ada harta karun misalnya. Pasti yang akan dia ambil apa? Dia pengen ambil semuanya. Karena apa? Ini harta yang berharga. Nah, di dalam majelis ini ada harta karun. Apa harta karunnya? Pertama, pahala duduk. Pahala mendengarkan. Pahala mencatat. Dan pahala mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, makanya jadikan mindset itu dalam diri kita, di dalam pikiran kita, sehingga buat diri kita menjadi haus akan ilmu, menjadi haus akan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kalau kita pengen duduk doang, itu nggak rugi, dapat kebaikan, cuman sayang seribu sayang. Mengapa? Karena kita harusnya bisa mengambil manfaat yang lebih banyak, tapi kita cuma dapetnya sedikit. Ya, kayak orang
teman kita dapat ya Jumat berkahnya kebuli, kita cuma dapatnya apa? Lemper doang. Ya, gitu. Jadinya sedikit. Bukan rugi enggak, tapi sayang. Orang lain dapatnya banyak, kita dapatnya dikit. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nah, pada hakikatnya belajar memang selalu kita dituntut untuk belajar. Ya, bahkan dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Lalu yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang siapapun melihatnya pasti merasakan jatuh cinta kepadanya. Man ra'ahu badihatan habbah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang berjumpa, bertemu, berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan gentar dengan wibawa dan karismanya Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang udah duduk bareng bersama Nabi, ngobrol dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, maka sungguh dia akan merasakan kecintaan yang begitu besar terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita agama Islam ini. Ya, memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhwah fillah semuanya, izinkan malam hari ini Al-Fakir membagikan apa yang perlu dibagikan. Yang mana pada malam hari ini kita memiliki tema adalah jika sahabatmu terjatuh di dalam kesalahan, maka tegurlah ia. Baik. Kalau kita berbicara mengenai sahabat atau teman, ya, maka kita akan dihadapkan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia ini bermacam-macam ras, bermacam-macam suku, bermacam-macam adat. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal. Lita'aruf. Dan tidak hanya saling mengenal, untuk kita saling mengerti satu sama lain. Dan saling menghargai satu sama lain. Yang mana pada hakikatnya, hari ini nih, saat ini, kita semuanya berkumpul, mungkin ya, ini ada berapa orang di sini? Ada 48 lebih ya. Ada 50 orang kurang lebih. Mungkin kita di sini ada yang nggak sama sekali nggak kenal. Bahkan untuk bertemu pun kita nggak pernah. Ya. Begitu. Akan tetapi kita malam ini duduk bareng menjadi teman. Teman apa? Teman seperjuangan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu apa namanya? Ada Facebook itu PT mencari cinta sejati. Ya. Ini PT mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat adalah orang yang lebih dari sekedar teman. Ya. Sahabat adalah yang selalu ada dalam suka maupun duka. Sahabat adalah mereka teman yang kemana-mana kita duduk bareng sama dia. Ya. Jadi beda antara teman dan sahabat. Ya. Kalau bahasa sekarangnya tuh disebutnya sebagai bestie. Ya. Atau sahabat karib. Ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui hakikat seseorang, kita mau mengenal seseorang, maka sangat mudah caranya. Ya. Gimana? Lihat aja teman duduknya. Lihat siapa sahabatnya. Lihat dengan siapa dia berkumpul. Ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhallilu. Seseorang itu tergantung temannya. Jadi agama seseorang
tergantung temannya. Kalau dia kumpul dengan teman-teman yang agamanya baik, teman-teman yang agamanya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ikutan takwa. Tapi kalau kita kumpulnya waliyadzubillah dengan orang-orang ahli maksiat, ahli clubbing, ya, ahli mengerjakan kemungkaran, maka kita akan kecipratan dengan mereka. Kita akan kebawa dengan mereka. Maka teman-teman semua di sini itu dulu lama ngajarin kalau kita mau kenal sama calon pasangan kita, cukup lihatnya teman, ya, lihatnya teman, ya. Maka sedikit banyak tuh kita bisa mengambil kesimpulan tentang orang tersebut dari teman duduknya atau sahabatnya tersebut. Nah, orang yang saleh, kalaupun dia terlalu banyak duduk dengan orang-orang yang ahli bermaksiat, maka jika ia nggak kuat di dalamnya, kuat di dalam keimanannya, maka ia akan terbawa arus. Makanya jadilah kita karang yang memecah ombak. Jika kita belum, maka janganlah kamu mendekat ke lautan karena kamu akan terbawa arus. Jadi kita, kalau emang lingkungan kita tidak baik, maka cari yang baik. Circle kita red flag misalnya, cari yang baik. Nggak apa-apa dibilang FOMO sama orang-orang, nggak apa-apa. FOMO dalam kebaikan bagus, ya. FOMO dalam majelis bagus. FOMO dalam hadir iktikaf misalnya bagus. Asalkan jangan FOMO untuk hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang nggak bagus. Ya, ikut-ikutan bagus. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan ke neraka. Nah, itu yang bahaya. Ya, itu orang yang celaka. Ikut-ikutan kemana? Ke surga. Lah, ayo, gaskan. Ya, makanya cari teman duduknya, cari circle yang baik. Ikhwah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat adalah dia yang selalu aware, peduli terhadap kalian. Dan jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang ngakunya sahabat. Apalagi kalau kita baru dapat warisan. Ya, langsung sahabat. Oh, saya sahabat kamu udah lama. Ya, baru jadi apa namanya? Oh, saya sahabat kamu. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang bilang saya sahabat kamu. Mengapa? Karena sejatinya bisa jadi dia adalah musuh kamu. Makanya kalau kita ingin melihat mana sahabat sejati atau sahabat yang fake, ya, real or fakir, ya, real atau fake ini orang sahabat. Maka ulama mengatakan sahibak man jammalak la manja malak. Sahabat itu adalah yang membuat kamu menjadi bagus, bukan yang ngebagus-bagusin kamu. Paham ya? Yang membuat kamu bagus. Maksudnya apa? Kamu tadi bermaksiat kepada Allah, dia ingetin. Sahabatku, Besti, itu nggak baik. Ayo kita berubah. Itu sahabat. Tapi sahabat itu bukan yang ngebagus-bagusin. Maksudnya apa? Kamu lagi maksiat, ya udah nggak apa-apa, lanjutin, ayo. Masih muda, nikmatin masa mudanya. Nanti tua baru tobat. Dia nggak tahu, belum tentu dia sampai tua hidupnya. Bisa jadi matinya sangat muda. Makanya jangan sampai kita terbuai, tertipu dengan orang-orang yang mengatakan saya sahabat. Ya, makanya sahabat itu kalau ada misalnya temennya di belakang ada ular, sahabat sejati pasti bilang, awas tuh di belakang kamu ada ular, nanti kamu digigit. Ya, itu sahabat sejati. Tapi kalau sahabat yang fake, sahabat yang palsu, begitu di belakang kamu ada ular, dibilangnya apa? Enggak, di belakang kamu nggak ada apa-apa. Di belakang kamu tuh ada emas. Di belakang kamu ada harta, nggak ada apa-apa. Udah nggak usah lihat ke belakang. Tahu-tahu kamu
kita dan selalu memberikan kita nasihat yang baik. Nah, maka kalau kita sahabat kita lagi ngelakuin maksiatan, kita bahwa kemaksiatan itu takut bahasa ada segala hal yang membahayakan kamu. Jadi bahayanya di dunia dan juga di akhirat. Contohnya apa? Hal-hal yang sama Subhanahu wa ta'ala, karena khamr itu pangkal segala kemaksiatan. Bisa berzina, memperkosa orang lain dengan sengaja karena larangan yang diberikan, ya. Maka dari itu jangan sampai kita yang di akhirat. Ikhwah fillah semuanya, dari sini yang cuma ngaku-ngaku doang, ya. Teman kita lagi ada kemaksiatan yang dilakukan sendirian, malu untuk mengingat sering itu. Kalau kamu masuk surga sendirian itu nggak enak, ya. Nggak apa-apa, kasih tahu teman kita, jangan malu untuk menasehati, nasehatin, tetapi kita perhatikan bijak sampai nasihatin dia. Kan sampai karena kamu nasihatin, ngasih tahu dia, kamu jadi ya begitu. Gunakan cara nasihati dalam kamu dan teman. Tapi kamu marah kalau dinasihatkan dalam posisi tersebut, ya. Jadi nasihati dia dalam sendirian. Jangan sampai kita nasihatin orang lewat medsos, akhirnya jadi ribut. Nah, nasihatin misalnya, ini salah nih, nasihatin lewat medsos. Akhirnya apa? Yang atasnya ribut, bawahnya juga ribut. Teman-teman juga pada ribut. Akhirnya bukan malah menyebarkan kedamaian, malah menyebarkan permusuhan satu sama lain. Ini yang nggak baik. Makanya dengan cara yang santun dan cara yang baik, berikan dia pengertian, berikan dia contoh, dan kalau emang nggak bisa, doain agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayahnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada dia, inayahnya kepada dia, supaya dia bisa berubah. Karena Allah yang maha tahu kapan waktu terbaik Allah kasih hidayah. Dan Allah maha tahu ini orang lebih baik dikasih hidayah atau enggak. Dan itu Allah maha tahu. Ya. Ikhwah fillah semuanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana keadaan kita punya hati. Ya. Keadaan kita punya hati ketika sedang menasehati teman kita. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita menasehati, ya, kita merasa lebih mulia daripada dia. Jangan. Itu yang berbahaya. Ya, merasa lebih mulia daripada orang lain.
Ya, merasa diri kita lebih baik daripada dia. Meskipun emang kelihatannya, oh saya nih nggak bermaksiat, saya lebih banyak ibadah. Sedangkan dia maksiat terus siang dan malam sama Allah. Saya nasihatin dia, maka saya lebih baik daripada dia. Enggak. Mau tahu, kamu sama dia lebih baik siapa? Kapan? Nanti di surga. Kalau kamu mau surga, dia masuk neraka, kamu lebih baik. Tapi kalau kamu belum bisa jamin diri kamu masuk surga, maka jangan sampai kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya ulama itu mengajarkan, jangan sampai kita merasa diri kita ini lebih baik dari apapun yang ada di dunia ini. Meskipun kepada seekor anjing. Ya. Seekor anjing bisa jadi lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena anjing, hewan, ketika di hari kiamat nanti, Allah akan kembalikan dia semula menjadi tanah. Tidak diadab sama Allah, dan juga tidak diberikan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang maksiatnya banyak, dosanya besar, lalu dia tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukin azab dan masukin ke dalam neraka. Maka dalam surah An-Naba dikatakan, inna andarnakum azaban karima. Yauma yanzurul mar'u. Gimana? Wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari kiamat itu nanti keadaannya saat Allah menjadikan hewan menjadi kembali menjadi tanah. Itu orang-orang kafir ngelihatnya mereka kepengen jadi kayak hewan itu. Ya Rob, kuntu turaba, jadikan saya kembali seperti itu, bayangin. Bahkan mereka minta disamakan kedudukannya dengan hewan dan binatang. Namun memang udah kabar mereka lebih hina daripada hewan tersebut. Waliyadzubillah ini, hewan mati di ini dijadikan tanah lain, ya diazab, kita diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita merasa lebih mulia bahkan kepada seekor anjing. Ya, aku udah merasa mulia udah. Al ilmu harbun ila mimmakanil ali. Kasaili harbun kasaili kalma'u sailu min makanil ali. Kasaili kalma'i sailu min makanil ali. Ilmu itu kabur dari orang yang merasa tinggi, merasa sombong. Seperti apa? Seperti air, dia akan turun dari atas ke bawah. Nggak ada air ceritanya tuh dia ngalir dari bawah ke atas, nggak ada. Ya, air ngalir dari atas ke bawah sama. Ilmu nggak akan mau ke atas. Ilmu maunya ngalir ke bawah. Maka ketika kita mau mendapatkan ilmu, kita harus merasakan diri kita lebih hina dari apapun. Jangan sampai ada kesombongan, kita merasa ujub, merasa lebih baik bahkan dari seekor anjing pun. Ya. Hakada. Jadi ingatkan teman kita, namun jangan kita merasa lebih baik darinya. Ya. Begitu. Bahkan dulu ada sebuah cerita diriwayatkan itu, ada dua saudara, adik dan kakak. Ya, kakaknya ini dia ahli maksiat. Ya, adiknya ahli ibadah. Ya, adiknya ahli ibadah. Selama 40 tahun mereka melakukan keahlian masing-masing, yang ahli maksiat, ahli ibadah, tiba-tiba syaitan datang kepada orang yang ahli ibadah tadi. Syaitan bilang, "Belang, kamu gak capek ibadah terus? Coba kamu lihat saudara kamu di bawah. Jadi yang ibadah itu di atas posisinya, yang maksiat adanya di tangga yang bawah. Lihat saudara kamu di bawah, dia enak-enakan hidupnya maksiat. Ya, dan kalau kamu tahu hidup kamu itu masih 40 tahun lagi. Udah, mendingan kamu sekarang maksiat,
Nanti 20 tahun lagi kamu tobat lagi, ibadah lagi. Jangan capek-capek. Nah, datang bisikan hal tersebut, lalu dia merasa terajak oleh syaitan tersebut. Dan kebalikannya, saudaranya yang di bawah, yang ahli maksiat, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidayah tersebut Allah berikan dia keinginan untuk bertaubat. Dia bilang, "Ya Rob, saya udah capek nih hidup maksiat gini terus. Saudara saya di atas ibadah, masa saya maksiat? Udahlah, sekarang saya mau taubat, saya mau ibadah terus sampai akhir hayat saya." Ya, udah ketukar, posisinya ketukar. Akhirnya mereka melewati tangga yang sama, cuman beda tujuan. Yang ahli ibadah mau ke tempat ahli maksiat, mau bermaksiat. Yang ahli maksiat naik ke tangga, mau ibadah ke tempat saudaranya yang ahli ibadah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buat saudara yang ahli ibadah tadi tergelincir di tangga. Sehingga dia jatuh menimpa saudaranya dan keduanya meninggal. Langsung meninggal. Mungkin kalau kita lihat pemikiran logika kita, yang akan masuk ke dalam surga adalah yang ibadah dong. Yang 40 tahun ibadah. Sedangkan yang bohong langsung neraka. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memasukkan orang yang 40 tahun maksiat, tapi ketika dia dalam perjalanan untuk bertaubat, bahkan belum bertaubat kepada Allah, baru merasa sadar, baru ingin untuk bertaubat, tiba-tiba dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu saudaranya yang ahli ibadah, ya, yang ahli ibadah ini dia harusnya masuk surga, tapi Allah lihat bukan dari ibadahnya, tapi ketika dalam keadaan dalam hidupnya dia sedang jalan menuju kemaksiatan. Dia mau ke bawah tuh, dia niatnya memaksiat. Sehingga Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu poinnya adalah jangan sampai kita merasa lebih mulia, merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita belum tentu diterima sama Allah. Ya, makanya tuh jangan kita ngarepin amal kita. Yang kita harapin apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah punya kunciannya, rahmatnya itu kunciannya. Mau kita ngambil pahala segudang apapun dikasih sama Allah. Mau kita minta surga pun dikasih sama Allah. Asal kita punya kuncinya. Kuncinya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada yang tahu bagaimana keadaan akhir kita masing-masing. Ya, bahkan Al-Fakir saat ini nggak boleh merasa lebih mulia daripada antum sekalian, nggak boleh. Ya, bahkan justru Al-Fakir berharap apa yang Anda sampaikan pada hari ini itu yang nantinya akan diamalkan oleh antum sekalian, dan ketika walia dibilang nanti Al-Fakir sedang dalam kesusahan di akhirat, kalian datang ujuk-ujuk apa? Ini antum pernah ngajarin, ini amal saya, ini dikasih. Jadi saya berharap semoga nasihat itu bisa menjadi pertolongan saya nanti di akhirat. Maka kita niatkan seperti itu. Kita niatin itu bukan masalah yang mulia, enggak. Tapi kita ingetin teman kita karena itu tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya kita tuh masuk surga bareng-bareng. Ya, karena surga terlalu luas untuk kita nikmati sendiri dan neraka terlalu pedih untuk kita nikmati bersama-sama. Maka dari itu jangan sampai ya kita tadi merasa lebih mulia daripada orang yang kita nasihatin. Tetap nasihatin. Tetap pandang dia sebagai sahabat kita. Jangan kita benci kepada orangnya. Tapi yang kita benci adalah perilakunya. Ya, perilaku mau siapapun yang ngerjain tetap salah. Tapi orang ya bisa jadi benar kalau perilakunya benar. Jadi benci sesuatu yang udah pasti itu salah, yaitu perilakunya. Kemaksiatan salah, benci maksiatannya. Tapi jangan kita benci orangnya. Kalau kita benci orangnya,
kita malah menjauhi dia. Kita malah nggak peduli terhadap dia. Tapi bencilah perilakunya agar kita ubah orang tersebut dengan nasihat kita atau tidak dengan kita mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita di dalam posisi sebagai orang yang dinasihatin, orang yang diberi arahan, orang yang dikritik oleh sahabat kita, oleh teman kita, oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh siapapun orang yang menasihati kita, maka jangan sampai kita mendengarkannya dengan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dengarkan. Nasihat itu dengarkan. Ambillah kebaikan dari manapun. Bahkan emas diambil itu dari batu di dalam. Ya, nggak kelihatan, tapi dia mengeruk, jadilah dapat emas. Ya, begitu. Jadi pahit memang. Ya, diberikan nasihat itu pahit dan sakit hati kadang-kadang kita ya. Siapa lu nasihatin gue kan gitu. Kadang-kadang kita kan merasa seperti itu. Apalagi yang nasihatin kita adik kita atau adik kelas kita yang lebih muda daripada kita. Tapi tahu nggak? Kalau kita dinasihatin merasa sakit hati, berarti ada penyakit dalam diri kita. Sama halnya alkohol atau obat. Kalau ditaruh di tangan yang nggak sakit, maka nggak akan kerasa apa-apa. Tapi kalau alkohol atau obat tersebut ditaruh di tangan yang ada lukanya, maka rasanya apa? Sakit. Kenapa? Karena ada penyakitnya di sana. Makanya hati yang merasa sakit hati ketika dinasihati, maka hati dia ada yang bermasalah. Jadi ketika dinasihatin dan kita marah, kita ingat, berarti kita memang punya masalah dalam hati kita. Kita punya keburukan dalam hati kita. Ambil, makan tuh nasihat tersebut. Ya, pahit memang pahit. Obat pahit, tapi dia menyembuhkan. Gula itu manis, tapi dia justru mewariskan kamu penyakit. Ya, makanya jangan tertipu dengan mulut manis, lip service ya teman-teman itu. Kadang ada yang ya orang-orang yang bilang depan kita ini, tapi di belakang ngomongin kita, nggak apa-apa, maafin dia, coba kepada dia. Tapi ya ketika kita dinasihati, kita harus terima dengan baik, terima kebaikan dari siapapun. Ya, karena kita adalah orang yang selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk selalu mencari kebaikan. Maka jadikan lingkungan kita, circle kita adalah circle yang green flag. Circle yang menyebarkan kebaikan. Circle yang saling mendukung dalam kebaikan. Karena dalam Quran Allah sebutkan, ya, Allah menyebutkan ciri orang-orang yang nggak rugi di dunia. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illa, kata Allah, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali, ada kecualinya, ada 4 orang pengecualiannya. Siapa mereka yang nggak rugi di dunia, kata Allah? Illalladzina aman, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haq, saling membantu dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling membantu dalam kesabaran. Maka nggak pernah ada rugi orang yang menasihati orang lain, yang saling membantu, fastabiqul khairat, saling berbantu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka dari itu, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita. Allah jaga hati kita. Allah jaga sahabat-sahabat kita. Allah jaga ibu bapak kita. Allah jaga saudara-saudara kita. Karena kita nggak mau masuk surga sendirian. Maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Visi misi Nabi Muhammad, tahu apa? Visi misinya Nabi adalah mengevakuasi sebanyak-banyaknya orang yang tadinya mau masuk neraka, dievakuasi masuk ke dalam surga.
Itu visinya Nabi. Maka jadikan visi kita sejalan dengan visinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita merasa halus sunnah, tapi kita nggak jalan sunnahnya Nabi. Yang harusnya kita mengislamkan yang kafir, kita malah mengkafirkan yang Islam. Yang harusnya kita mengislamkan yang musyrik, malah kita memusyrikkan yang Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Nabi mengkafirkan, mengislamkan yang kafir, meluruskan yang belok, ya. Tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang wise, dengan cara yang baik, karena Nabi Muhammad SAW nggak pernah pakai cara kekerasan. Ditawarin sama malaikat ketika Taif itu, orang Taif menolak Nabi, bahkan mencederai Nabi, melukai Nabi, ya, ditawarin sama malaikat, ya malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mau gak nih gunung saya terbalikin biar dia hancur tuh sekampung Taif. Apa kata Nabi? Enggak. Fa'innahum la ya'lamun, mereka tuh nggak tahu, ya. Dan saya masih mengharapkan keimanan dari keturunan-keturunan mereka. Caranya Nabi Muhammad, cara yang elegan, cara yang santun, mendoakan. Ketika tidak bisa lagi untuk menasihati, maka dia mendoakan. Dan alhamdulillah sekarang terbukti, Taif mayoritas Islam. Kenapa? Berkat kesabaran di dalam mengingatkan, ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kita saling mengingatkan, saling mendoakan, dan semoga kita selalu diberikan taufik agar selalu diistiqomahkan di dalam menjalankan syariatnya dan istiqomah selalu dalam menuntut ilmu agama Islam ini, agar kita menjadi Islam Muslim yang baik, Muslim yang merepresentasikan Islam yang baik, bukan Muslim yang mewakili Islam tapi dia ngelakuin hal-hal yang bukan ajaran Islam. Maka dari itu, yuk sama-sama kita nasihatin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang jauh kita deketin, sambung tali silaturahim, jangan sampai kita musuhan sama orang, ya, jangan sampai kita musuhan sama orang, apalagi musuhan karena kita nasihatin dia. Jadi nasihatin dengan cara yang baik. Wah, kata. Baik, mudah-mudahan kita selalu diberikan inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bitaufiq hatta nafik. Sekian yang bisa Anda sampaikan pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah kepada Gus Adam atas materi yang disampaikan. Insya Allah dapat kita fahami dan menjadi ladang bala jariah bagi Gus sendiri dan keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan mic-nya atau langsung tulis saja pada kolom chat. Afwan Gus, sebelumnya apa berkenan menjawab berapa pertanyaan? Ya, seadanya aja lah, ya. Nanti kita lihat waktunya, ya. Mungkin 3 dulu kali, ya. Baik. Gus. Ini langsung Anda bacakan saja. Gus. Langsung Anda bacakan atau dari moderator? Kalau Gus sendiri mau membacanya, silahkan Gus. Baik, Anda jangan baca ya sekalian, ya. Pertanyaan dari Ispa Kiranti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan, dimaafkan. Ini sedang bertanya bagaimana caranya menasihati teman yang bisa dibilang salah pergaulan karena setiap anak masih merasa takut diri sendiri. Salah. Ya. Cara menasihati tanpa menyinggung perasaan. Ya. Cara menasihati tanpa menyinggung perasaan. Gini, ketika kita dalam menasihati teman kita yang seperti itu, jangan sampai kita yang membuka topik, tapi kita yang memperluas topik. Nah, teman kita lagi maksiat, jangan kita datang-datang tiba-tiba, ini mabuk haram, jangan. Nanti dia kabur, ada kamu ditimpuk pakai botol, ya kan?
Bukannya dia yang benar, kamu yang benjol malahan. Ya, tapi datang kepada dia, duduk, ya, lalu cari kesempatan. Ketika dia lagi curhat tuh, dia pasti curhat. Karena orang yang biasanya maksiat itu mereka gak punya tempat untuk kembali, gak punya rumah untuk kembali, sehingga mereka melampiaskannya dengan hal-hal yang duniawi fana, dengan memabuk, dengan maksiat dan sebagainya. Tarik curhatnya dia. Nah, ketika dia curhat, dia membuka topik, baru kita mainkan di sana. Kita alurkan, oh pelan-pelan, ayo, ya udah, sekarang kamu kurangin deh. Kalau enggak, kamu yuk ikut saya majelis. Nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja udah, yang penting. Nggak usah ngapa-ngapain, kamu duduk aja. Udah begitu nanti pelan-pelan, beliin dia. Saya nggak punya baju, beliin baju. Terus amal jariah dari kita. Ya, sampai nanti, kamu kan udah sering nih hadir majelis ini, hadir kajian, beli dong bukunya, bawa buku. Ya, pelan-pelan. Gak bisa langsung 180 derajat berubah, nggak bisa. Tapi kita pelan-pelan. Nah, caranya agar dia tidak tersinggung, jangan kita membuka topik, tapi kita memperluas topik tersebut ketika dia membicara hal-hal yang menjadi keluh kesah dia. Hakada, Allah alam. Yang kedua dari Syafira ya. Salam. Bisa ada yang menjelaskan tentang jangan merasa paling mulia sebaiknya menghilangkan racun rasa yang paling bergelap diri kita. Baik. Caranya gampang. Caranya kalau kita mau menilai diri kita, pandang kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, ada orang misalnya bilang kita ini itu memuliakan kita. Kita lihat, saya ini masih ngelakuin kemaksiatan yang kayak gini loh. Orang itu bilang saya mulia karena dia nggak lihat kemaksiatan saya. Ya, sehingga kita nggak akan punya kesempatan untuk merasa lebih mulia. Karena kita tahu kekurangan kita. Kita tahu bahwa kita kerjaan maksiat ini itu. Dan caranya melihat orang lain, jangan kamu melihat orang lain memandang kemaksiatannya, tapi pandang dia dengan kebaikannya. Wah, dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Dia sholatnya tuh rajin jamaahnya. Meskipun dia maksiat apa-apa, jangan kamu lihat maksiatnya. Ya, jadi caranya pandang diri kita dengan kemaksiatan kita, pandang orang lain dengan kebaikannya. Karena dengan begitu kita nggak punya kesempatan untuk merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Allah alam. Saya Madania izin tanya, gimana supaya kita tidak merasa malu dalam menyampaikan kebaikan kepada sahabat kita. Baik. Kalau kita sekarang malu menyampaikan kebaikan, maka yang ada kita dapati orang-orang yang menyebarkan keburukan doang. Ya kan? Kalau kita misalnya di medsos malu, saya malu nih buat nge-share hal-hal baik. Yang ada tuh tempat medsos dan lain sebagainya diisinya dengan hal yang buruk. Maka lawan rasa malu tersebut dengan apa? Dengan kita melakukannya pandang. Pikir dalam hati kita bahwa saya ini ngelakuin ini bukan karena orang. Ya, bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuh riya. Riya itu adalah kita meninggalkan segala sesuatu karena orang lain sebetulnya. Adapun mengerjakan karena orang lain adalah syirik. Ya, itu disebutkan dalam sebuah kitab. Syirik adalah menjalankan sesuatu kebaikan karena orang lain. Ya, dan riya meninggalkan sesuatu kebaikan karena orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Jadi lawan rasa malu kita. Mungkin awal malu. Ya, jangan antum. Ya kita aja semuanya mungkin dakwah awal pasti malu. Tapi kita lama, kita biasakan. Ya, bukan ini, kamu hanya tidak terbiasa aja. Dibiasakan diri kita, kasih tahu biar nggak malu. Atau kalau kita malu buat ngomong, kita share videonya,
kita share fotonya, kita share quotes-nya, ya. Gak harus nampakin muka kita, gak harus pakai mulut kita, gak harus. Tapi share aja kebaikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kamu. Wahakadha, wallahu ta'ala alam. Jika seorang wanita telah berzina kemudian dipaksa untuk menikah dengan laki-laki perjaka yang tidak berzina, apakah pernikahannya sah? Pernikahannya sah, ya, tidak berzina mau perempuan yang udah berzina bukan nggak boleh menikah, boleh menikah. Dan laki-laki boleh nikah dengan siapapun, asal nikahnya pakai walinya, rukun nikahnya terpenuhi. Ada pengantinnya, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan, ada walinya, ada saksinya. Lalu diucapkan secara akad, sah, ya. Jadi tetap sah. Allah Ta'ala alam. Bagaimana hukumnya jika misalnya kita sedang sholat dan mengadukan semua masalah kita kepada Allah sambil menangis dan bisa sampai nangis segukan? Maka itu Allah kita atau bisa menghilangkan kita dari tidak sah. Baik. Gini, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kontrol. Nah, dalam aturannya, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu dimaafu. Kalau misalnya kita nangis sampai betul-betul mengeluarkan suara, nah ini mesti dijaga juga. Ya, boleh nangis, tapi jangan sampai keluar suara yang penting. Boleh nangis air mata mau segalon keluar silakan. Ya, yang penting jangan ngomong, jangan keluar suara. Ya, jangan sampai keluar suara. Seperti itu. Ya. Jadi mengadu kepada Allah tapi harus juga tahu aturannya. Syariat-syariatnya boleh tapi jangan sampai kita mengeluarkan suara. Karena kalau dalam mengeluarkan suara itu satu huruf aja kita kita omongin ketika dalam sholat, satu huruf aja tapi orang lain mengerti satu huruf tersebut, maka sholat kita batal. Ya, ini dijaga, jangan sampai keluar suara. Kecuali hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, misalnya ada petir, tiba-tiba kita latah, ngomong apa segala macam, ya, maka itu kan nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau yang bisa kita kontrol dengan sebaik mungkin agar sholat kita tetap sah. Allah Ta'ala alam. Ya, bagaimana caranya supaya tidak salah pergaulan, terutama dalam berzina di era pergaulan zaman sekarang. Baik. Salah pergaulan itu kan kita bisa milih ya. Kita mau bergaul dengan yang mana. Kalau kita datangnya ke kandang ayam, ya kita bergaul sama ayam. Kalau kita datang ke kandang kambing, kita datang bergaul sama kambing. Iya. Tapi kalau kita datangnya ke kandang sapi, ya kita sama sapi. Ya, bergaul sama sapi di sana. Kan sesuai tempatnya. Maka kalau kita mau pergaulan yang baik, cari tempat yang baik. Mana tempat yang baik? Majelis ilmu, masjid, ya, atau tempat-tempat baik, ya. Jadi datangi tempat yang baik. Kalau kita mau cari pergaulan yang baik, tapi di diskotik, nggak akan ketemu, ya kan? Kita mau pergaulan yang baik, tapi di tempat-tempat yang bermaksiat, nggak akan bertemu. Tapi cari tempat yang sekiranya di sana kumpul orang-orang yang melakukan hal-hal baik. Dan insya Allah kita akan menjadi pergaulannya menjadi baik. Nah, jangan sampai juga sekarang udah banyak juga ya anak SMP itu udah belakang berzina. Waliyadzubillah. Ini pergaulan yang apa-apa mudah. Ya, mau ngomong aja dari sini buat ke ujung dunia pun bisa. Ya, ini buktinya sekarang. Karena ngomong di condet, mungkin di rumah teman tersebut kedengeran. Kalau zaman dulu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, bagaimana di zaman ini jangan sampai segala dimudahkan. Bahkan berzina pun dimudahkan. Berzina pun kan dimudahkan. Video call, teleponan, ya. Lalu ya hal-hal semacamnya lah. Makanya hindari. Makanya zina itu Allah nggak sebutin untuk jangan berzina, bukan. Tapi di dalam berzina khusus Allah terangkan apa?
La taqrabuz zina. Jangan deketin zina. Jadi zina itu ada safe zone-nya, ya. Jadi polisi itu kan kalau ada TKP dilingkarin bukan semeter 2 meter tapi radius 10 meter. Kenapa? Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Kamu deketinnya itu bahaya. Ya, apa mendekati zina? Berpacaran. Apa mendekati zina? Gak pacaran, cuman hubungan tanpa status. Ya, udah apa namanya derita di akhirat, derita juga di dunia lagi. Iya kan? Gitu. Oh, nggak pacaran, tapi kita cuman sayang-sayangan doang. Sayangi dirimu, ya. Oh, dia baik, maka saya sayang. Bakteri juga baik, ya. Makanya cari apa namanya pergaulan yang baik, jangan sampai kita salah pergaulan. Wah, kata Allah Ta'ala alam. Cara mengolah hati kita ketika sedang menasihati supaya kita lembut, tidak menimbulkan perasaan jengkel atau kesal. Baik. Kita dinasehatin supaya legowo, ya, supaya nggak merasa jengkel. Gimana caranya? Kita harus paham bahwa kita ini tadi, kalau kita merasa sakit hati, kita harus langsung sadar bahwa kita punya penyakit berarti. Amalnya obat, kalau dikasih tangan yang ada penyakitnya sakit. Berarti kita harus sadar bahwa ini perlu kita makan. Perlu kita minum, kita telan obat tersebut. Ya, sama kita pun tahu disuntik itu sakit sama dokter. Tahu kita. Tapi kenapa kita legowo? Karena kita tahu ini baik buat kita. Karena kita tahu dokter ya ini memberikan yang terbaik buat kita. Gak mungkin dia nyesatin kita. Makanya ambil apa namanya pikiran itu di dalam ketika kita mengambil nasihat. Pikir nasihat ini baik buat saya. Ya saya terima. Legowo. Ya. Berarti kalau kita merasa nggak legowo, hati-hati. Justru kita merasa kita menolak kebaikan, menolak nasihat itu yang nggak baik. Makanya sadar bahwa ini pahit dan ini menyembuhkan kita. Ya, Allah Ta'ala alam. Sikap dan sebagainya. Oke, sabar. Ini lagi mengetik nih sepertinya. Nah, kita menghadapi kriteria orang lain agar tidak mau menerima nasihat itu dengan sabar. Karena terkadang kita sering hilang kesabaran jika menghadapi kriteria orang seperti ini. Bahkan terkadang perasaan di mata orang tersebut kitalah yang salah. Sehingga kita harus menghadapi apa yang nasihat kita yang itu kepada. Baik. Ini ada satu pertanyaan yang lumayan panjang. Jadi menghadapi orang tersebut gini, kita ketika memberikan nasihat, memberikan kebaikan, itu dalam Quran Allah mengajarkan dalam surat Al-Insan, ya, innama nut'imukum wajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, tahu caranya gimana implementasikan hal ini? Kita memberikan ini tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah kita beri, kita nasihat ini kita mau karena Allah, bukan karena untuk orang. Sehingga kita tidak mengharapkan dari orang tersebut balasan ataupun sekedar ucapan makasih. Ya. Maka ketika kita udah merasakan bahwa ini kita lakukan untuk Allah, mau itu orang berterima kasih atau enggak, ya udah itu urusan ya. Urusan saya adalah ya memberikan kamu nasihat, itu tanggung jawab saya. Karena saya ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fulan, teman kamu tuh sebelah kamu lihat dia ngelakuin kemaksiatan, kenapa nggak kamu ingetin? Maka karena saya ditanya seperti itu, nanti di akhirat sama Allah, saya ingetin dia. Saya ingetin bukan karena tuh orang, tapi saya ingetin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun balasannya, mau tuh orang malah nyaci maki saya, mau tuh orang malah nyalahin saya, ya udah itu urusan dia. Ya,
tapi dengan cara yang baik juga. Tadi, jadi caranya yang baik dan mindset kita harus dengan mindset yang baik. Dengan gimana? Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mengharapkan balasan atau sekedar ucapan makasih, kita gak ngarepin. Sehingga dengan tersebut, apapun yang direaksikan oleh orang tersebut terhadap nasihat kita, kita bersikap ya udah, gak akan sakit hati dan lain sebagainya. Wah, aja. Namun memang kan ngomong mah gampang ya, ngerjain yang sulit. Nah, sulitnya gimana? Karena kita belum terbiasa. Biasakan diri kita memberikan apapun, mau memberikan nasihat, memberikan sedekah, memberikan apapun lah. Ya, kita niatin ini untuk Allah. Maka ketika kita benar-benar ikhlas kepada Allah, untuk Allah, maka kita tidak akan pernah mengharapkan apapun dari orang lain tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan dalam hati kita untuk merasa sakit hati karena nasihat kita tidak didengarkan oleh dia. Allah Ta'ala alam. Gus bertanya, apakah benar Nabi Muhammad SAW wafat tanggal 8 Juni? Soalnya pernah lihat di Masjid tanggal apa? Yang menanyakan hadisnya juga sebelum siapa yang telah menyampaikan wafatku maka dia akan selamat dari dekat. Baik. Hadis ini salah satu yang masih ini ya, masih debatable atau khilafiyah. Tapi 8 Juni apakah itu? Ya memang di kalender pun ada seperti itu. Tetapi kalau kita mau lebih pastinya, yaitu 12 Rabiul Awal. Tahun berapa Hijriah? Sekarang tahun 1445 Hijriah. Intinya 12 Rabiul Awal. Ya, 8 Juni. Memang ada beberapa yang menjelaskan bahwa ini Juni. Bertepatan dengan 8 Juni. Hari ini ya. Masih hari ini ya? Iya, hari ini. Nah, intinya apa? Selamat dari dukhan dan tanpa dihisab. Allah Ta'ala, itulah jawabannya ya. Jadi nggak bisa menjelaskan dengan hadis ini, akan tetapi memang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 8 Juni hari ini. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, syukur kepada Gus Adam yang sudah menjawab semua pertanyaan dari member. Semoga apa yang Gus sampaikan dapat kita pahami dan menjadi ladang pahala jariah bagiku sendiri dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah dalam perkataan dan saya menyerahkan kepada Gus Adam untuk menutup kajian pada malam hari ini dan memimpin doa. Silakan Gus. Afan, tadi tidak menyimak bagaimana? Baik, apakah perlu saya ulang Gus? Oh, ya boleh diulang dulu. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah dalam perkataan dan saya menyerahkan kepada Gus Adam untuk menutup kajian pada malam hari ini dan memimpin doa. Baik, doa ya. Baik, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada malam hari ini kita dapatkan, semoga semuanya bisa menjadi jariah buat kita semuanya dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم نسألك الصحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا تعذبنا عليه
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا من خلف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.